Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, yang terdiri dari saya Syafira sebagai moderator dan pemateri keempat. Lalu ada teman-teman saya, Ridwandi sebagai pemateri pertama, Roy Datul sebagai pemateri kedua, dan Nadila sebagai pemateri ketiga. Di sini izinkan kami selama 7 menit ke depan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pendahuluan dan definisi ekonomi mikro. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Teori ekonomi mikro mempunyai pengertian, yaitu kebutuhan manusia tidak terbatas sementara alat pemuas kebutuhan manusia relatif terbatas, dan hal tersebut yang menimbulkan masalah yang disebut masalah ekonomi. Jadi, masalah ekonomi adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dihadapkan dengan adanya kenyataan bahwa alat pemuas kebutuhan manusia relatif terbatas. Motif ekonomi biasanya didasari oleh suatu prinsip yang membandingkan antara biaya yang disebut prinsip ekonomi, yaitu suatu prinsip yang membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diharapkan akan diperoleh. Jelasnya, prinsip ekonomi menyatakan bahwa dengan biaya sekecil-kecilnya diharapkan akan diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ilmu ekonomi ada 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif yang bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu masalah. Yang kedua, teori ekonomi yang bertugas menjelaskan mekanisme kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan dengan menggunakan kesimpulan yang diperoleh dari teori ekonomi untuk menjelaskan keterangan-keterangan atau masalah-masalah yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Perbedaan antara ilmu ekonomi mikro dan makro sebagai berikut. 1. Aspek harga. Dalam ekonomi mikro, harga ialah harga dari suatu komoditi, suatu barang tertentu. Sedangkan dalam teori ekonomi makro, dihubungkan dengan tingkat harga secara keseluruhan. Yang kedua, unit analisis. Ekonomi mikro hanya membahas tentang tingkah laku dari pelaku ekonomi tertentu. Sedangkan ekonomi makro menganalisis tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Tetapi unit analisis teori ekonomi makro bukan gabungan dari teori ekonomi mikro. Yang ketiga, tujuan analisis. Ekonomi mikro lebih mengedepankan pencarian pemecahan terhadap bagaimana mengalokasikan sumber daya agar dicapai kombinasi yang tepat. Sedangkan teori ekonomi makro menganalisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh. Teori ekonomi mikro menganalisis tentang kegiatan-kegiatan ekonomi dari satuan ekonomi individual, misalnya konsumen, pemilik sumber daya, pengusaha individual. Yang kedua, arus barang dan jasa dari perusahaan-perusahaan ke konsumen, dan komposisi arus serta penilaian barang-barang yang membentuk arus tersebut. Yang terakhir, arus sumber-sumber produksi atau jasa dari pemiliknya ke pengusaha dengan penilaian dan alokasi dari penggunaannya. A. Pendahuluan ekonomi mikro. Sadono Sukirno menjelaskan pengertian ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentu harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro secara langsung berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. B. Definisi ekonomi mikro menurut para ahli. Menurut Mary Merson and William M. Snell, kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan pengambil keputusan dalam proses ekonomi. Menurut David Amos, langkah penganalisisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok mulai dari faktor-faktornya hingga ke pertimbangan akan biaya dan manfaat. Menurut Adam Smith, melihat adanya berbagai pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Menurut N.G. Mankiw, ilmu yang membahas tentang peran pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi. Menurut Sadono Sukirno,
cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan. Menurut David Ricardo, suatu kondisi yang mana para pelaku ekonomi sudah mempunyai informasi mengenai seluk-beluk sebuah pasar. Menurut Marshall dan Pikau, tingkat mobilitas yang tinggi di dalam pasar sehingga membuat para pelaku ekonomi dapat langsung beradaptasi dengan perubahan di pasar. Kesimpulan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia melakukan tindakan pemilihan terhadap berbagai alternatif. Ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku unit-unit ekonomi tersebut. Untuk membedakan antara ilmu ekonomi mikro dan makro dapat dilihat dari aspek harga, tujuan, dan unit analisis. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok, ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ilmu ekonomi terapan. Teori ekonomi digunakan untuk menjelaskan secara empiris perubahan harga barang dan jasa, serta hubungan antara kegiatan ekonomi individu, jumlah dan harga barang dan jasa. Setiap definisi ekonomi mikro mempunyai arti dan penerapan tersendiri dalam memahami proses ekonomi mikro. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.